Dahulu ada seorang lelaki tua bersama istrinya dan ketiga anaknya. Mereka keluarga yang sangat miskin. Setiap hari, lelaki tua itu mencari nafkah dengan cara mencari ikan. Uniknya, setiap hari nelayan itu tidak pernah menebarkan jaring lebih dari 4 kali. Pada siang hari, nelayan itu pergi mencari ikan di pantai. Untuk pertama kalinya, nelayan itu menebarkan jaring. Dengan sabar, nelayan itu membiarkan jaringnya masuk ke dalam air. Beberapa saat, nelayan itu menarik jaringnya secara perlahan. Di luar dugaan, jaring itu terasa berat dan nelayan itu tidak kuat menariknya jika seorang diri. Akhirnya, nelayan itu memasang pasak di bibir pantai. Dan nelayan itu masuk ke dalam air untuk melihat apa yang ada di dalam jaring tersebut. Ternyata, yang ada di dalam jaring tersebut adalah bangkai keledai. Nelayan itu pun langsung naik ke permukaan air. Dan dengan rasa kecewa, nelayan itu bersenandung. Ketika melihat bangkai yang ada di dalam jaringnya, nelayan itu segera mengeluarkan bangkai tersebut dari jaringnya. Jaring yang basah itu diperas dan dibersihkan. Bismillah, ujar nelayan itu ketika melemparkan kembali jaringnya untuk kedua kalinya. Beberapa saat kemudian, nelayan itu menarik jaringnya secara perlahan. Aneh, lagi-lagi jaring itu terasa berat, bahkan lebih berat dari yang pertama. Nelayan itu yakin bahwa yang ada di dalam jaringnya adalah ikan besar. Akhirnya, nelayan itu masuk kembali ke dalam air dan melihat apa yang ada di dalam jaringnya tersebut. Setelah masuk ke dalam air, yang ada di dalam jaringnya tersebut adalah tempayan yang berisi pasir dan tanah. Demi melihat hasil tangkapannya itu, nelayan kembali menelan kekecewaan. Dan nelayan itu kemudian melemparkan tempayan itu dan kembali membersihkan jaringnya. Seraya mengucapkan istighfar, si nelayan tua kembali ke laut untuk ketiga kalinya. Jaring dilempar kembali. Setelah beberapa saat, si nelayan tua kembali menarik jaring tersebut secara perlahan. Lagi-lagi si nelayan tua harus menelan kekecewaan karena kali ini hasil tangkapannya adalah beberapa buah tembikar dan barang pecah belah. Dengan hati yang sudah dipenuhi kekesalan, si nelayan tua menadahkan kepalanya ke langit dan berdoa. Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui bahwa aku tidak pernah menebarkan jaringku ini lebih dari 3 kali. Dan kali ini, aku sudah melemparkan jaringku 3 kali. Sambil mengucapkan basmalah, si nelayan tua kembali menebarkan jaringnya. Setelah beberapa saat, si nelayan tua menarik jaring tersebut, namun gagal. Dengan sisa-sisa tenaganya, si nelayan tua kembali masuk ke dalam air. Ternyata, barang yang menyangkut di jaringnya adalah sebuah guci tembaga yang pada bagian mulutnya terdapat sebuah sumbat timah dengan stempel Nabi Sulaiman alaihissalam tertera di atasnya. Dengan pisau yang dibawanya, si nelayan tua berusaha mencongkel tutup guci tersebut. Ternyata usahanya tidak sia-sia. Tutup guci tersebut akhirnya berhasil terbuka. Setelah guci itu dibuka oleh nelayan, keluarlah asap yang menjelma sesosok jin, sehingga keadaan di sekitar nelayan menjadi gelap. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Sulaiman adalah Nabi Allah, ujar sang jin. Nelayan itu pun menjawab, Hai Durjana, mengapa engkau mengatakan bahwa Nabi Sulaiman adalah Nabi Allah, padahal Nabi Sulaiman telah wafat 1800 tahun yang lalu. Coba ceritakan kepadaku, mengapa kamu masuk ke dalam guci ini? Jin itu pun menjawab, Tiada Tuhan selain Allah, hai nelayan, aku akan memberimu kabar gembira. Lalu nelayan pun bertanya, apa kabar gembira darimu untukku? Ujar sang nelayan. Jin itu pun menjawab, aku akan membunuhmu sekarang dengan cara yang kejam. Lalu nelayan itu pun kembali bertanya, apa dosaku sehingga aku harus memikul beban sekeji ini?
Hai nelayan, dengarkanlah kisahku ini, jawab jin. Dengan tubuh gemetar, si nelayan tua itu mendengar perkataan jin. Ketahuilah, aku adalah jin yang jahat. Dulu aku jin yang selalu menentang ajaran baginda Nabi Sulaiman bin Daud alaihissalam. Ketika baginda mengetahui penentanganku, Baginda Sulaiman mengutus salah seorang menterinya yang bernama Asif bin Barhia untuk menyeretku ke hadapan Baginda Sulaiman alaihissalam. Lalu beliau mengajakku untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tunduk di bawah kekuasaan beliau. Tetapi seruan itu kutolak. Mendengar penolakan itu, Baginda Nabi Sulaiman alaihissalam langsung mengambil guci dan memasukkan aku ke dalam guci itu. Setelah itu, beliau memerintahkan kepada beberapa jin untuk membawaku pergi. Guci itu kemudian dibuang ke dasar laut. 100 tahun berlalu, di dalam hati aku berkata, barang siapa yang dapat membebaskanku dari guci ini akan kubuat kaya raya. Tetapi sampai 100 tahun kemudian ternyata tidak ada seorang pun yang datang untuk membebaskan diriku. Maka aku kembali berkata di dalam hati, barang siapa yang membebaskanku, aku beri seluruh kekayaan yang ada di bumi. Tetapi 400 tahun kemudian tidak ada seorang pun yang datang mengeluarkan aku. Aku pun kembali berkata di dalam hati, siapa saja yang membebaskan aku kabulkan semua permintaannya. Tetapi lagi-lagi tidak ada seorang pun yang menolongku, sehingga akhirnya dengan perasaan marah aku bersumpah, siapapun yang membebaskanku, aku bunuh dengan kejam. Nah, ternyata engkau yang membebaskanku. Setelah mendengar cerita jin, nelayan tua memohon kepada sang jin untuk tidak membunuhnya dan mengampuninya. Namun, sang jin tetap menolak dan berkata, "Tidak, kau harus tetap kubunuh." Tetapi, si nelayan terus memohon untuk diampuni, karena si nelayan tua sudah membebaskannya dari kurungannya. Kemudian, sang jin berkata, "Haruskah aku mengampunimu hanya disebabkan jasamu yang membebaskanku?" Mendengar perkataan sang jin, nelayan tua pun menyanyikan sebuah syair. Namun, sang jin diam saja dan berkata, "Sudahlah, jangan marah, kau tetap harus mati." Lalu, nelayan tua itu menjawab, "Apakah kau benar-benar ingin membunuhku?" "Tentu," jawab si jin. Di ujung keputusasaan, nelayan tua itu berkata, "Demi nama agung yang terukir di segel Sulaiman, aku memintamu melakukan sesuatu." Ketika mendengar nama agung Sulaiman disebutkan, jin itu takut seketika dan mengatakan pada nelayan tua itu supaya membuat permintaan yang pasti akan dilaksanakan jin itu. Nelayan tua itu berkata, "Bagaimana caranya kau masuk ke dalam botol kecil ini, sedangkan tubuhmu sangat besar? Apakah kau tidak percaya aku pernah dikurung di dalamnya?" Jawab jin itu. Nelayan tua itu pun menjawab lagi, "Tentu tidak, sampai aku benar-benar melihat tubuh besarmu itu masuk ke dalam botol kecil ini." Tanpa terasa, pagi telah tiba. Syahrasad pun menghentikan ceritanya.